Pak Paul sudah menyampaikan uraian-uraiannya. Polri kan punya ajas, ya, ajas terduga tak bersalah sebelum proses hukum berlangsung sampai tuntas. Si Muhammad KC ini kan masih terduga dan masih dalam proses pemeriksaan sampai nanti penyidikan. Mengapa ada rumor, mengapa ada informasi dia diniaya di dalam tahanan yang katanya suruhan seorang jenderal polisi? Ini biadab. Saya katakan biadab terjadi di negara Pancasila dan terjadi dalam institusi Polri. Kalau ini benar, ini Presiden harus tahu nih. Presiden Jokowi sebagai atasan Kapolri harus melakukan klarifikasi. Kalau kemarin saja Bapak Presiden peduli terhadap penangkapan seorang peternak ayam yang hanya membuat spanduk, ya, harga pangan mahal. Ini menyangkut nyawa seseorang, Pak Presiden. Seorang yang belum tentu bersalah, diduga dianiaya. Ya, sekali lagi diduga dianiaya. Rumornya kenceng. Harus diklarifikasikan. Bapak Presiden Jokowi harus mengutus, bila perlu memanggil Kapolri. Panggil itu Kapolrinya. Tidak boleh dibiarkan. Kita harus peduli penegakan hukum secara adil. Tidak boleh ada penganiayaan. Ini negara Pancasila. Bukan negara barbar. Bukan negara Taliban. Para petinggi Polri harus profesional dan disiplin dalam menjalankan profesinya. Ingat, Anda itu digaji oleh publik dengan pajak. Anda itu disumpah. Jangan sumpah itu menjadi kutuk bagi Anda. Sumpah itu menjadi berkat jika Anda konsisten dengan sumpah. Tidak patut seorang anggota Polri, pejabat petinggi Polri melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Ini harus diklarifikasikan. Kalau si KC mati, menurut hemat saya lebih baik mati dianiaya, dia menjadi martir, dan mereka-mereka ini akan bertanggung jawab semuanya, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Termasuk Kapolri. Kapolri kalau tidak berpegang pada sumpahnya, tidak berpegang pada profesionalitasnya, harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ya, saya ingatkan Kapolri, Anda itu disumpah, Anda itu berjanji kepada Tuhan Yesus. Anda tidak boleh dilema. Anda pejabat tinggi, jenderal bintang 4. Apa yang harus ditakutkan? Anda harus tegas. Anda harus berani mengambil satu keputusan berdasarkan hukum. Menegakkan hukum, jangan melanggar hukum. Ini negara kita hancur, rusak, karena hukum tidak tegak, hukum dipermainkan. Ya. Profesor Mahfud MD berulang-ulang mengatakan, hukum di Indonesia bisa diperjualbelikan. Hukum di Indonesia bisa dipermainkan. Itu Menko Polhukam yang ngomong. Dan ini fakta. Siapa yang bisa menyangkalnya? Saya sebagai warga negara, saya sudah banyak berbuat untuk negara ini. Saya sangat panas hati, ya, terhadap pejabat-pejabat yang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, yang tidak menegakkan nilai-nilai Pancasila di negara ini. Ini sangat-sangat memprihatinkan, membuat negara akan semakin terpuruk bila para pejabat petinggi tidak menegakkan Pancasila, tidak menegakkan hukum secara konsisten. Anda ingat keluarga Anda. Anda harus malu pada keluarga Anda. Karena Anda bekerja tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di negara ini. Anda memberi makan keluarga Anda harusnya secara jujur. Secara jujur, bekerja secara jujur. Jangan melanggar hukum. Pegang sumpah Anda, pegang satra. Ya, apa yang menjadi kode etik ada di tempat Anda itu. Nah, orang-orang Kristen yang mengaku sebagai anak Tuhan. Kalau saya tidak sependapat dengan Pak Subagio, anak-anak Tuhan pengecut tidak patut disebut anak Tuhan. Anak-anak Tuhan tidak berani menegakkan kebenaran, keadilan, tidak patut disebut anak Tuhan.
Tidak patut. Memalukan. Bagi saya itu selalu memalukan. Karena saya tidak pernah melakukan seperti itu. Kita berusaha untuk memberikan kontribusi yang nyata bagi negara yang harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi ini sangat memalukan bagi negara ini. Seluruh dunia sudah mengarahkan matanya ke negara ini. Sudah lama negara ini menjadi catatan buruk di mata dunia, terutama di dalam masalah toleransi, ya, HAM, penegakan hukum sudah menjadi catatan buruk bagi negara-negara, banyak negara di dunia ini. Setiap hari mereka melihat, setiap hari mereka mencatat di negara ini. Kenapa? Anda harus tahu bahwa negara ini perwakilan negara-negara asing ada di negara. Mereka tidak diam. Ini biar gantian Pak Tambunan. Ya, Oke ya. Jadi sekali lagi itu Pak Paul, saya mengharapkan Presiden Jokowi harus tahu. Presiden Jokowi harus mengklarifikasi. Makanya viralkan ya, teman-teman viralkan. Supaya Presiden Jokowi dengar nih sama Kapolri nih ya. Aduh. Satu lagi Pak Paul, saran saya, Pak Paul sebutkan inisial dari Jenderal Polri itu. Nah itu nggak boleh tuh Pak. Kasih, itu nah, itu nanti Pak, inisial itu nanti tenang, sabar. Ya, hari ini saya mau jadi memang terus ada kita juga konsultasi maupun tatanan hukum kita di negara ini memang sangat kacau. Nah, tadi saya mengutip salah satu yang dari Pak Pendeta tadi yang awal bicara tentang pemberontakan, kenapa orang mau merdeka. Mungkin karena hukum di Indonesia itu bisa dibeli dan bisa dipesan. Nah, ini kenapa sampai Aceh mau merdeka, Papua mau merdeka, Ambon mau merdeka, dan lain-lain sangat memberontak, ada pemberontakan, lalu ada organisasi pemberontakan, lalu ada organisasi yang macam-macam yang keluar dari jalur Pancasila. Kenapa? Nah itu karena hukum. Hukum inilah yang harus Pak Presiden ataupun para jajaran pemerintahan kita yang harus dibenahi. Gitu. Jadi banyak sekali orang-orang yang masuk di dalam instansi-instansi termasuk instansi polisi yang mungkin kita bicarakan pada malam hari ini. Nah ini sangat memang ada roh-roh pemberontakan yang dibuat secara sengaja supaya negara ini pecah. Nah ini keberadaan negara, keberadaan hukum atau keberadaan polisi untuk melindungi warga negaranya, yaitu ya kita sebut saja Pak KC, ya polisi kan sudah ada tugas yaitu mengayomi. Tapi kenapa sampai terjadi hal-hal yang seperti itu? Sampai yang disebutkan hari ini adalah jenderal yang mau punya niat untuk membunuh. Dan MUI, nah sekelas Pak Jenderal Pak Dudung saja pun dia berani loh Pak untuk mengkritik dengan keras kemarin tentang pidatonya mengenai semua agama di depan Tuhan itu baik. Nah itu langsung menyatakan sesuatu yang keras terhadap Pak Dudung ini. Nah ini satu mencerminkan bahwa di bangsa ini, di negara ini, di dalam pemerintahan ini ada oknum-oknum ini, bukan hanya sekedar oknum, tapi sudah terbentuk negara dalam negara. Nah ini yang kita sebut ada agama tertentu akhirnya yang akan ambil negara ini untuk menjadi khilafah negara ini. Nah, ada sesuatu yang harus memang dibereskan di negara ini. Dengan apa? Ya saya sangat setuju dengan kepemimpinannya Soeharto. Dengan keras. Kalau bisa itu lebih kejam dari Soeharto untuk memberangus orang-orang yang merongrong negara ini.
Nah, ini harus memang kita sepakat semuanya ini. Orang-orang Kristen ini harus terbuka pikirannya, terbuka matanya. Nah, salah satu jenderal yang mungkin yang mau ada punya niat itu atau disuruh atau ada kelompok-kelompok yang menyuruhnya, saya mau bilang kepada beliau itu, ada hukum karma yang akan menantimu. Ada hukum yang harus Anda jalanin. Itu sudah nyata, hukum karma itu nyata. Jangan pikir semua orang-orang yang berbuat jahat di negara ini tidak ada hukum karmanya. Tunggu tanggal mainnya. Kalau dalam istilah BIN, itu tunggu tanggal mainmu. Tuhan punya waktu yang tepat kepada keluargamu untuk dipermalukan. Nah, hari ini saya mau bilang, hati-hati saudara yang membuat kejahatan, rencana-rencana kejahatan, buat orang-orang yang Pak KC itu tidak ada niat untuk sesuatu yang mungkin menghancurkan negara ini, tapi memperbaiki banyak orang, karakter-karakter yang kadrun-kadrun itu, karakter-karakter rusak untuk merusak bangsa ini. Itulah yang diluruskan oleh Pak KC. Ini polisi harus tahu. Dan dia yang seperti kita katakan tadi sebelumnya, instansi polisi harus bertanggung jawab kalau ada apa-apa dengan Pak KC. Nah, ini kenapa orang bisa angkat senjata? Karena ketidakadilan. Nah, bisa saja orang-orang karena kalau saya sendiri tidak menganjurkan kepada orang atau tidak memprovokasi orang untuk angkat senjata, tidak. Tetapi kenapa orang angkat senjata? Karena ketidakadilan. Banyak orang yang angkat senjata. Nah, ini harus polisi tahu untuk bagaimana mencermati itu. Begitu, Pak. Betul. Ya, mungkin itu saja, Pak. Saya kira Pak Kapolri sudah cukup sudah cukup berani. Hanya kan memang ini kan mendadak semua. Nah, sekarang saya yakin mereka lagi bingung. Hanya kita perlu teriak supaya dibuka sekalian. Jadi dasarnya Pak Kapolri ini apa nanti buka ke publik? Ya dasarnya karena sudah menjadi resah masyarakat di luar, sudah menjadi viral. Jadi dibuka mau nggak mau sama beliau kan? Itu yang kita mau begitu. Jadi memang saya kira dari teman-teman tadi salah ya, yang di chat segala macam Pak Kapolri apa nggak ada gunanya, enggak. Saya kira karena bagaimanapun juga tadi ya, yang Pak Ardian bilang ini kan masalah politis juga. Tadi Pak Ferdi juga bilang ini masalah politis, pendekatan politis banget. Karena ini adalah orang-orang yang terlibat di dalam ini orang-orang politik semua. Ya sama dengan yang kemarin mendorong saya, sama-sama yang sekarang nangkap KC ini orang-orangnya sama nih. Ya kan? Ya yang bicarakan orang-orang yang sama semua ini. Iya kan? Betul. Makanya ini adalah sebuah permainan untuk 2024. Makanya saya bilang KC itu bukan miliknya keluarga lagi, milik kita semua. Betul, sangat betul. Kalau sampai KC dibunuh di dalam, kita sudah tahu siapa yang bunuh pokoknya. Dan kita pun bisa terjadi seperti Pak KC, Pak. Oh bisa siapa saja bisa itu. Bisa konyol-konyol mereka maunya apa, pokoknya mereka cuma tinggal asal buka suara aja. Kurang ajar. Iya. Ya. Oke, Gitu aja, terima kasih masukannya. Ini sebentar Pak Matias tambah dulu nih Amerika nih. Pak Matias tambah, silakan. Oke, makasih Pak Paul. Apa kabar? Sehat-sehat? Luar biasa Amerika. Pak Paul ini pintar ya. Tolong videonya dihidupkan supaya ngelihat saya punya diet ini. Iya. Tambah ganteng aja nih. Kalah Pak Paul, masa masih ke ini makan buffet, restoran buffet. Tenang, saya sudah jalan setiap hari 5 kilo 10.000 langkah sehari. Itu buat awal dulu ntar resolusi 2022 ulang tahun six pack nanti. Itu restoran buffet dulu doyan saya tiap hari makan siang dengan teman-teman Pak Paul, itu mungkin saya jadi gemuk. Oke lah, disitulah dulu Pak Paul ya. Nah, ini Pak Paul, ada nggak kronologis penganiayaan Pak KC sudah dilakukan dan ditandatangani begitu juga dengan pengacaranya? Nggak ada lah, nggak berani lah. Loh, Pak, orang gini, Pak, Pak, saya mau teriak ini aja keluarganya ketakutan kok. Itu semua kemarin tuh tanya Amin Wijaya itu semua dibilang jangan semua, sampai beberapa YouTubers yang udah naikin langsung di take down semua. Begini ada Pak berani.
maksud saya meminta kronologis itu ditandatangani Pak KC, ya. Pak KC bukan keluarganya, Pak KC dan juga pengacara, ya. Supaya kita ini berani untuk mengekspos. Nanti kita kena jebakan Batman pula ini. Nah, kalau kita di luar negeri nggak apa-apa. Makanya teman-teman yang di luar negeri yang bantu ngomong, kalau yang di dalam negeri jangan. Kita aja yang di luar. Teman-teman bantu viralkan aja. Kalau sudah viral itu pasti akan diurus. Masalahnya begini Pak Matias Tambah. Nah, nanti lah ini Amin Wijaya juga kalau mau cerita juga boleh lah inilah. Ini memang ceritanya ruwet sekali. Makanya saya udah ngerti wah ini diteror ini. Ini KC bisa mati di dalam. Makanya kudu buka. Yang berani buka cuma saya kan, yang berani buka terus terang. Ini saya nggak sebut nama doang ini. Sebut nama doang selesai juga nih. Nah, cuman nggak boleh. Karena kan kita juga harus menjaga semua. Ada banyak hal. Saya udah janji sama yang kasih info. Ya, ini info A1 dari Mabes ya. Ini info 1 dari Mabes ya, bahwa tolong jangan kasih tahu nama sebab nanti kami semua kesulitan, biar Pak Kapolri yang mengusut. Yang penting naikkan dulu. Ya, saya sudah bilang sama Pak Jenderal Ponto juga, Pak Jenderal Tobing, Pak Ponto bilang dia akan usut juga, akan cari, ya, terus nanti akan diusut. Ya biar diusut sama Kapolri. Nama sih udah kita pegang ya. Aduh, nggak benar ini. Kalau begitu ya sudah cukup bagus lah Pak Pol. Ya maksud saya begini, kita kemarin itu punya ide yang brilian, harus dilaksanakan dengan brilian juga. Orang-orangnya juga harus brilian, gitu Pak. Betul. Ya, jangan tahu pengacaranya bisa tertekan, takut, ya udah nambang lagi. Karena begini, saya mikir nanti kita melakukan class action misalnya. Lalu begini-begini model-modelnya, ya susah Pak Pol. Kita kan jadi gimana ini, sanggup nggak ini? Nah, jadi contoh kedua ya, dengan kemarin kita minta Pak Santiamer, kita nggak tahu siapa Pak Santiamer, ya saya nggak tahu, terus terang aja. Ya, jadi kita kenal hanya melalui Zoom ini. Nah, apakah Pak Santiamer itu mantan pensiun polisi juga? Nah, apakah itu bagus untuk dilakukan sebagai koordinator? Kan bisa terjadi konflik of interest nanti, dia juga bisa terancam nanti. Nah, ya kan gitu ya, bisa dia juga terancam misalnya pensiunnya gitu Pak ya, nggak mau lah dia, kan balik lagi ke nomor 1. Ya, padahal duit udah kumpul lagi ya kan, udah repot, duit udah kumpul tiba-tiba mundur, iya repot. Kitanya juga bingung duitnya buat apa, akhirnya dibagi-bagi, wah akhirnya kita kehilangan kepercayaan dari masyarakat, benar. Iya. Jadi saya udah mikirkan itu Pak, makanya saya hati-hati sekali untuk class action. Ya, jadi paling tidak kasus Pak KC ini jadi pelajaran bagi kita untuk mencari orang-orang yang bagus. Nah, gitu Pak ya. Nah, yang kedua Pak ya, tadi ada Pak Pendeta, saya lupa namanya, yang untuk meminta para jenderal-jenderal anak Tuhan itu kemana, itu ya Pak ya. Terus terang Pak Pendeta ya, mereka itu sebenarnya tanda kutip jemaat-jemaat Anda juga itu di gereja. Pak Pendeta seharusnya yang bergerak dulu ya, melalui badan-badan agama Bapak, gereja Bapak, lalu ke PGI. Semua gereja-gereja di Indonesia direkrut, pendeta-pendetanya direkrut, diomongin lah supaya gimana satu suara untuk melawan khilafah. Itu saja. Ya. Dan ini KC sebagai salah satu penyulutnya. Nah, kalau dia sudah terbukti nanti digebukin, nah ini bisa dibuat menjadi salah satu materi untuk menekan katakanlah pemerintah yang tidak adil ya. Nah, jadi Pak Pendeta bagus untuk mengatakan jemaatnya, ya berdoa, penting ini semua itu, nggak apa-apa, tapi jangan stop di situ. Lanjutkan ke atas, ke badan gereja, lalu ke PGI untuk bergerak. Pak ya, kalau jemaat yang disuruh, kayak jenderal-jenderal itu pun jemaat juga itu Pak. Mereka itu melihat juga, mana pendeta gua aja tenang-tenang, kan gitu ya. Hanya ngitung-ngitung kolektor sama perpuluhan, misalnya hanya nyuruh dengking berdoa doang. Nah, tapi kalau mereka lihat ada badan gereja ini bergerak dan PGI juga bergerak melalui Pak Pendeta semuanya, Pak Pendeta ini kan politik agama ini sebenarnya, ya. Nah, itu yang saya harapkan Pak. Nah, semoga itu bisa dilakukan Pak Pendeta yang ada di Indonesia, bergerak lebih maju lagi ke atas.
level yang atas. Masalahnya Pak Matias Tambah, definisi jemaat itu apa? Di dalam struktur gereja yang namanya jemaat itu secara umum yang terdaftar di gereja itu. Tetapi secara faktanya kan orang yang terdaftar di gereja kan belum tentu hadir. Ya kan? Sebentar, ini suaranya mikrofonnya Pak Matias Tambah rusak. Ya, saya mute dulu ya. Sini punya siapa nih yang rusaknya mikrofonnya ya? Kok resek-resek? Oh, punya Pak Ardiansa Bangun ini. Oke, punya Pak Matias Tambah, saya nyalakan lagi. Jadi namanya definisi jemaat itu yang terdaftar, register, ngisi formulir. Itu secara teoritis. Ya, kalau nggak terdaftar juga bukan jemaat namanya tuh. Teorinya begitu. Tapi jemaat yang de facto adalah jemaat yang tertulis namanya di dalam pembukuan perpuluhan, terutama yang perpuluhannya di atas 1 juta. Kalau yang di bawah 1 juta hanya simpatisan. Ya, kalau ya cuma buat ini aja lah, cuma buat demonstrasi aja. Nah, buat ngerame-ngeramein doang, pesorak-pesorak di gereja. Kalau yang ngerame-ngeramein doang, kalau nggak sepi juga nggak ada yang nggak menarik kan. Nah, kalau mukanya rame-rame, tepuk tangan bagi saya, plok. Kalau yang tepuk tangan cuma 100 orang kan nggak asik. Kalau yang tepuk tangan 1000 kan lumayan rame gitu loh. Nah, tapi yang namanya jemaat adalah yang perpuluhan di atas 1 juta. Yang namanya jemaat, ya jemaat VIP yang perpuluhannya di atas 10 juta. Yang VVIP itu yang perpuluhannya di atas 100 juta. Jemaat yang mempunyai suara untuk menyampaikan firman Tuhan yang perpuluhannya 1 M ke atas. Nah, itu masalahnya begitu, Pak. Jadi, apakah MKC termasuk jemaat? Saya yakin MKC tidak termasuk di dalam jemaat, walaupun punya kartu anggota GBI. Tertawa jahat. Ini Amin Wijaya biar ini dulu menggelinjang dulu. Oke, silakan Pak Amin. Sorry kemarin saya bilang be quiet ya. Karena saya kemarin itu ada dari kampus anak saya. Jadi connectionnya nggak bagus. Oke, silakan Pak. Ya, silakan Amin Wijaya. Ya, menggelinjang. Peace. Ya, pertama saya yang kemarin gunjang-ganjing mengenai anaknya Pak KC itu tidak benar. Karena saya juga tahu, karena beliau juga mendapat tekanan, bukan dari ini ya, dari pekerjaannya, suruh keluar dari tempat kerjaannya ini. Dan setahu saya, dari A1 yang orang-orang terdekat beliau, dia itu bukan kadrun gitu. Jadi sudah tahu jawabannya gitu. Kan tadi ada. Jadi sudah Kristen ya? Ini udah pasti Kristen ya? Anaknya KC sudah Kristen ya? Sudah pasti. Kalau anak perempuannya kan sudah pernah kesaksian Kristen toh, anak perempuannya sudah kesaksian Kristen. Ya. Istrinya kan memang sudah pernah kesaksian dulu di channel Sumanubulu itu kan Kristen. Ya. Nah, kalau sekarang kalau anaknya ini pertanyaannya, anaknya ini yang laki-laki ini kan kenapa kemarin dia bilang assalamualaikum itu maksudnya apa? Mungkin diceritakan lagi sekalian supaya teman-teman juga jangan terlalu berpandangan negatif. Kita hati-hati tapi jangan berpandangan negatif begitu loh. Jadi saya ini barusan saja mendapat WA dari Pak Kanuru. Ini infonya dari Bunda bahwa benar anaknya Pak KC sudah Kristen. Gitu. Informasi langsung dari Bunda. Gitu. Jadi bukan kadrun ya, bukan kadrun. Jadi jangan. Oke. Ini teman-teman ini supaya dapat klarifikasi supaya kita jangan kalau salah itu jangan sesat gitu loh. Ya, terus lanjut. Ya, dan informasi yang sebelumnya yang beredar juga seperti kayak gitu, tapi Pak Sandi kan juga pernah mengatakan salah itu gitu. Jadi dia bukan kadrun gitu, jadi infonya gitu. Jadi tentang anaknya Pak KC, mohon jangan sampai salah info lagi buat viewer. Gitu. Karena kan mereka juga. Ya, ini karena di viewer ini semuanya ngomongnya kenceng banget ini ya di YouTuber itu. Saya juga baru tahu kalau katanya informasi kemarin kan saya baru tahu kan, cuma kan kita nggak ngerti, ya kan kita semua masih tanya-tanya, wah kalau memang bukan Kristen, wah ini bahaya sekali, kita nggak ngerti karena kan kejadiannya Pak Saifuddin Ibrahim, anaknya Islam, juga anaknya kan berusaha melemahkan Pak Saifuddin Ibrahim kan waktu di penjara kan, berusaha melemahkan dan itu yang kita khawatirkan kan seperti itu. Tapi untung Pak Saifuddinnya kekeh ya, akhirnya anaknya yang nampaknya sekarang sudah mulai mau ikut Yesus ya.
sudah mau didoain, sudah mau di iniin ya. Ya. Oke. Jadi gini Pastor, jadi kemarin juga saya ingin ini, tapi saya juga kaget karena sebelumnya dapat saya informasi, ada yang menyaksikan juga bahwa Febri itu bukan Kristen, tapi informasi dari katanya sekarang yang mantan lawyer Pak Sandi, enggak, dia sudah Kristen gitu. Tapi kemarin saya masih belum kepastian, tapi barusan dapat WA dari Pak Kanuru gitu, tolong informasikan dapat dari Bunda anaknya adalah Kristen gitu. Oke, ini diumumkan kembali ya. Kemarin saya juga nggak nuduh ya. Kemarin saya juga dikasih tahu, ini saya baru tahu informasinya kalau anak Pak KC bukan Kristen. Baru kemarin ya. Kemarin siapa tuh saya lupa tuh itu. Tapi intinya sekarang diklarifikasi anaknya Pak KC Kristen ya. Tetapi memang kita tetap harus jaga-jaga karena nampaknya anaknya Pak KC ini yang selalu dikomen, jangan dibesar-besarkan, jangan dibesar-besarkan, itu anaknya Pak KC terus yang ngomong. Nah, makanya saya bilang hati-hati ya, karena jangan sampai keluarganya Pak KC itu melemahkan. Makanya gimana caranya itu Pak Saifuddin yang harus memberikan encourage kepada keluarganya. Kalau anaknya begitu nanti KC bisa lemah loh nanti loh. Apalagi udah digebukin begini, orang digebukin tuh pikirannya bisa beda. Apalagi kalau anaknya ikut memelas begitu kan. Tapi kalau anaknya bilang, oke Pak, apapun yang terjadi. Nah, tadi kemarin siapa yang bilang ya, apapun yang terjadi, kami siap. Nah, kemarin Pak Victor Mandayo yang bilang begitu ya, kami siap. Maka kan siap. Saya yakin Pak KC akan tuntas ini. Ya sekalipun harus mati. Iya, karena kita juga harus mengerti dari keterangan-keterangan yang di YouTube yang telah disampaikan oleh Brother Febri, dia mengatakan dari sejak kejadian bapaknya sampai di Jakarta, dia juga mengikut sampai di Jakarta, terus tapi tiba-tiba dia harus terbang lagi kemana? Ke kampungnya daerah Jawa Tengah atau apa itu yang pernah kita dengar. Itu kan tekanan dari pihak keluarga yang masih ini juga besar sekali, Pastor Paul. Pengandaran, di Pengandaran itu. Iya, itu kan dia juga diusir kan dari Pengandaran itu kan dia diusir gara-gara bagi-bagi sembako. Jadi Pak KC ini dulu murtadin, terus dia membawa pendeta siapa itu ini ya dia cerita sama saya dulu pernah cerita ya waktu private saya tanya ceritanya bagaimana. Terus ya dia ikutan membaptis lah, tapi dia itu murtadin ikut pendeta ini kemudian tiba-tiba putus hubungan dan lama karena Pak KC diuber-uber kan, mungkin pendetanya takut kan. Nah itu waktu bagi-bagi sembako di Pengandaran tiba-tiba digeruduk sama massa, diusir dari Pengandaran, dari rumahnya dia nggak boleh. Begitu ceritanya, yang dulunya itu begitu. Jadi Pak KC itu sudah kemarin kan istrinya juga sempat kesaksian, saya nggak tahu, saya nggak dengar tuh ceritanya kesaksian istrinya itu bagaimana itu. Nah itu kan kalau saya dengarnya dari Pak KC ya, kalau di Pengandaran itu dari Pak KC dulu diuber-uber dulu dia itu, diusir dari rumahnya itu ya di Pengandaran itu. Dan saya ini kan karena dia juga posisi lawyer, mungkin nggak tahu karena apa, dia akan berusaha untuk pindah dari yang tempat dia bernaung sekarang juga begitu, Pastor Paul gitu. Nah, jadi kita juga harus bisa mengerti kepanikan atau istilahnya mumet ruwet gitu yang dihadapi oleh anaknya maupun istrinya gitu. Kalau kita seperti mereka juga pasti kita akan seperti lihat kayak orang gimana begitu, ngerti kan Pak Surya? Ya. Gitu. Kalut begitu. Nah, mungkin ada salah kata atau apa, mungkin akan terlihat seperti yang kayak kemarin banyak orang menduga-duga gitu kan, gitu. Gitu. Terus yang kedua gini, Pastor Paul, ya kemarin saya membaca yang Pastor Paul tampilkan di Pos Kota tanggal 1 September. Kalau nggak salah itu ada pemberian keterangan apa tuh? Dari pihak Barreskrim yang kemarin Pos Kota masih ada nggak itu? Kemarin saya baca itu. Ada. Nah, saya tampilkan. Ya, saya lupa tampilkan ya. Itu kan memberi keterangan, katanya kalau nggak salah itu Pak KC baik-baik saja ya kan, karena isu itu sudah berkembang, kalau nggak salah itu Jawa Pos juga tanggal 1 ya. Bentar ya. Aduh, bentar nih. Habis lagi bat. Ya, Pak Paul sebentar sambil menunggu Pak Paul mencari pos kotanya, saya boleh dengar laporan dari Jakarta Barat, Pak Paul? Ya, Pak Paul? silakan. Ya, silakan Jakarta Barat. Mana nih Jakarta Barat ini? Tolong dibantu nyalakan mikrofonnya, saya cari Jakarta Barat belum ketemu.
Tadi udah saya tag tapi lupanya keluar lagi. Jakarta Pusat, Jakarta Barat ini masih ya silakan. Jakarta Pusat, Jakarta Barat. Mikrofonnya dinyalakan dulu. Oke, itu deh. Salam, selamat malam semuanya. Ya, shalom. Selamat malam, Bu Esther. Saya sudah di rumah ya. Ya, Karena dari apa-apa, tadi nggak bisa. laporannya. Ya, hari ini kami membagikan 200 bungkus nasi digabung Jakarta Barat sama Jakarta Pusat. Tadi kami berempat membagikan di sekitaran Senen, Keramat, Harmoni, sama Roxy. Sekarang kami masing-masing sudah ada di rumah, sudah pulang. Oke, Terima kasih untuk para donatur, terima kasih juga untuk Yayasan Damaris, terima kasih juga untuk Pak Paul. Shalom untuk ya, luar biasa. Perlu diketahui bahwa Jakarta Barat, Jakarta Pusat ini memang yakinnya adalah terkoneksi ya. Jadi tetap mereka membagi di wilayah, tetap memang 2 korlap yang turun ya dengan 2 armada tapi beriringan mereka biasanya konvoy. Jadi mereka mungkin hari ini jalurnya ke Jakarta Pusat dulu ya, ke Senen dan sekitarnya Harmoni, baru mereka ke Jakarta Barat di daerah Roxy ya. Jadi terima kasih Pak Esther dan Pak Jimmy ya, Alek ya, yang ada ya, di Jakarta Pusat. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkatimu dari mara bahaya, meluputkan kau dari berbagai sakit penyakit. Kiranya berkat Tuhan atas dirimu, apapun yang diperkerjakan seturut dengan kehendak Tuhan, dibuatnya berhasil. Haleluya, amin. Amin. Luar Pastor, biasa. saya sekaligus melaporkan tadi mungkin saya dipanggil enggak karena saya tadi ada sisi kelas, jadi saya nggak apa-apa. sisi kelas ya. Oke, hari ini puji Tuhan kami bisa membagikan ya karena donasi-donasi Bapak Ibu, teman-teman semua yang telah masuk di Yayasan Damaris Pancasila Indonesia. Kami ucapkan banyak terima kasih. Kami telah mendonasikan hari ini 1060 ya. Cimahi 100, Depok 1 100, Depok 2 100, Jakarta Barat 1 100, Jakarta Pusat 100, Parung Bogor 100, Tanggerang 100, Jatim 100, Malang 60 karena masih menggunakan motor ya. Sukabumi 100, Gresik 100. Jadi totalnya adalah 1060. Terima kasih kembali Pak. Luar biasa. Oke. Nah, kalau kita berbicara, kalau saya tadi menyimak sedikit, mendengar, kalau kita berbicara orang Kristen atau orang percaya, kita harus definisikan dengan benar ya. Apakah orang Kristen yang sudah dibaptis, yang KTP-nya Kristen, apakah benar-benar Kristen? Nah, itu harus gini. Apakah benar-benar Kristen? Kalau yang benar-benar Kristen adalah mereka yang benar-benar mengikuti Yesus, apapun yang terjadi tidak pernah takut mati. Karena Filipi berkata, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Tetapi kalau hanya KTP, kita hanya bermain, saya Kristen, tapi kita tidak memiliki satu keyakinan, akidah atau keyakinan yang harus kita hidupi. Harus dipertanyakan kekristenannya itu. Jadi definisi Kristen yang kita maksudkan sekarang ini apa? Hanya legalitas dari gereja kita dibaptis, kita mendapat surat baptis, itu kita Kristen atau bagaimana? Harus lebih mendalam sebenarnya ya. Betul. Ini Kristen yang benar yang tadi diomongin sama Pendeta Jimmy Sun. Kalau tadi yang saya ngomongin tadi, itu de facto-nya. Bentar dulu Pak Paul, bentar dulu. Mau dibaptis atau enggak, jangankan dibaptis. Ya Pak Paul ya. Murid Yesus aja lari tunggang langgang. Itu baru makanya, dibahas sama Alengso itu tadi, baru lari tunggang langgang dia bilang. Itu makanya. Nah ini sekarang PGI ini tunggang langgang semua nih PGI. Ini katanya Muki, katanya Amin Wijaya juga mau tunggang langgang lagi nih Mukinya nih. Kita kan hari-hari kita tahu bahwa di masa-masa sudah kita memiliki yang kekuatan daripada Roh Kudus yang kita yakini ya, maka tidak ada lagi roh ketakutan seharusnya. Tapi kalau masih ada roh ketakutan, apakah iman kita nyampe atau kagak? Itu yang jadi masalahnya. Yang kedua, apakah kita memiliki relationship yang baik dengan Tuhan? Saya rasa kalau kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang memiliki relationship terhadap Tuhan, maka keimanan kita akan kokoh. Ya, kita berdiri di atas batu karang, bukan pasir. Ada badai, ada goncangan, ada tekanan, kita mundur. Nah, itu yang masalahnya.
Maaf Pak Jimmy ya, saya motong ya. Keberanian itu ada pemicunya Pak. Itu pemimpin agama. Ya benar. Pendeta Makanya- harus bergerak di depan, jemaat Ya. ikut. Nah, Benar. itu yang saya bilang tadi. Itu Nah, makanya kita kedua- juga harus ada panutan-panutan. kedua- Tetapi kalau panutan tidak ada, kita harus panutan langsung kepada keyakinan kita ya, harusnya. Enggak, keyakinan itu hanya teori Pak ya, dan juga doktrin. Ya, Pak, ya. Protes. Giliran gue protes. Iya lanjut Iya, Amin iya, Wijaya, iya. Amin Wijaya. Ya. Ya sorry. Ya, Iya. terima kasih. Ya Pak Amin. kasihan Lanjut, udah Pak Amin. lu udah jomblo dicuekin, garing gitu kayak ikan asin. Aku Ah. lihat tadi ibu yang Maaf, diakin Amin. kacamatanya Maaf. kok mirip kacamata Pak Amin Wijaya. Ya nih, Amin tukang Wijaya sekarang dulu, ya. Amin Wijaya lanjutin. Ini biar Pak Suriswanto Fat ini udah ngantri tadi udah gemeremet itu, mukanya udah muka gemeremet itu Pak Suriswanto Fat itu. Iya, mendingan gua cut daripada nanti mereka berdua berantem ke. Iya, oke lanjut Pak Amin Wijaya terus. Lanjut, Amin. Thank you, Pak Amin. Oke. Tertawa sesat. Tapi salut juga dengan ente yang ada di luar bisa dapat info dari saya yang ada di Indonesia yang dekat dengan orang-orang yang tidak dapat berita. Nggak dapet lah, A1 Mabes Polri. Wah, gimana sih? Malah kemarin saya sempat ngecek, saya telepon gitu. Kalau Makanya Pak Amin nggak dikasih tahu, entah jadi rame, gubrak. jadi gua nggak pernah dapat berita. Parah. Ya, kuncinya itu Pak ya harus ada kronologis itu ditandatangani. Itu aja Pak, langsung gubraknya itu sampai ke langit nanti Pak. Aduh. Oke, nanti yang tanggal pos kota tanggal 1 itu Pak Stepol. Tanggal Nih, 1 depan tuh, ada di depan tuh. Ya, ini beritakannya ini kan mengatakan bahwa tersangka kasus penistaan agama YouTuber Muhammad KC telah babak belur. Sebenarnya ini sudah benar ya babak belurnya itu kan, setelah dipukuli oleh tahanan lainnya di rutan Barreskrim Polri. Akan tetapi kuasa hukum Muhammad KC waktu itu Pak Sandi masih jadi koordinatornya ya, dengan tegas membantah rumor beredar tersebut kepada mereka wartawan. Tidak benar, tidak dipukuli, informasi hoax. Kami tegaskan tidak benar, tidak ada pemukulan kepada KC sehat walafiat. Karena berdasarkan karena beliau langsung begitu ada info langsung ke Mabes ya, Pak Sandi itu langsung nyamperin ke Mabes ya. Panik semua itu langsung ke Mabes, tapi dari Mabes bilang nggak ada, dijamin nggak ada, aman, tidak boleh. Mau ditemuin sampai mau berantem katanya ya, mau masuk ke tahanan nggak boleh sama polisinya pokoknya. Nah, makanya itu berita itu tersebar Pak Sandi ini dan saya mendapat informasi bahwa itu tidak benar dan saya masih percaya gak mungkin di dalam Barreskrim itu bisa terjadi pemukulan itu tanggal 1 begitu dan saya di sang debater juga saya percaya kepada pihak Barreskrim gitu karena tahanan di dalam Barreskrim nggak main-main siapa yang bisa memukul di situ gitu apalagi pada saat itu kalau kita dengar itu masa isoman kan sendiri nggak mungkin gitu menjadi tanda tanya begitu. Tetapi ketika tanggal 6 lagi si sang debater mengupload muka Pak KC bengkak-bengkak, berarti berita-berita ini sudah tersebar. Ini dari mana juga saya bingung mereka. Dan saya masih ngebantah gitu bahwa Pak KC tetap sukacita. Nggak taunya apa yang dikabarkan ke saya itu bertolak belakang. Makanya kami tidak memberitahu kepada Pak Amin supaya tidak rame makanya gitu. Dan yang ininya yang kagetnya saya baru tahunya ketika kemarin jam 11, tapi kan pagi-pagi berita itu sudah tersebar. Tapi menjadi pertanyaan, ya ini tanggal 1, ini berita Jawa Pos dari mana dapat informasinya, kok bisa? Betul kan? Kedua, berarti kalau memang berita Jawa Pos ini terbit tanggal 1 terjadi berarti terjadinya ini apakah waktu ketika terjadinya masa isoman tersebut gitu. Betul kan? Mungkin infonya sama dengan info yang sumbernya saya, jangan-jangan. Makanya dulu saya juga nggak ngerti, saya kan baru diinfo kemarin saya udah bener nggak nih begitu tahu, beneran digebukin, berarti ini bener nih infonya nih A1 yang dia ngomong kan kita hati-hati kan kalau mau kasih tahu info kan. Nah, jadi Jawa Pos lah infonya ini dari mana? Terus yang ketiga menjadi suatu pertanyaan ketika Pak Sandi ke sana, dia adalah sebagai lawyer yang ingin tahu tentang keadaan Pak KC dan sudah bertemu di mana bertemu dengan siapa di situ ada memberi keterangan nggak Pak Paul?
Siapa yang memberi ini ya, keterangan setelah apa mendapat saja? kabar itu, Sandi langsung menghubungi pihak Barreskrim Polri, mendapat penjelasan dari sana bahwa isu beredar dipastikan tidak benar. Isu begitu di rutan Barreskrim dipukulin, tapi saya sudah jelaskan tidak ada pemukulan. Setelah itu, nah nih, kontaknya siapa nih? Sementara itu, Kepala Bagian Kabak Penum Divisi Humas Polri, Kombes Polisi Ahmad Ramadan, mengatakan bahwa Muhammad KC saat ini akan ditahan lebih dulu selama 20 hari. Penahanan dilakukan usai pemeriksaan. Nah, yang menjadi pertanyaan tentang bahwa Pak KC baik-baik saja, itu kabar yang diterima oleh Pak Sandi Esi Tongkir, sarjana hukum. Gini, apa ini perlu dicek kebenarannya gitu. Kalau misalnya memang sudah terjadi pemukulan. Tapi kan kemarin Pak Herbert juga ada ngomong, berarti memang pengacara-pengacara itu rame-rame kan, waktu berantemnya kan justru waktu mau tengokin KC itu kan. Pengacara-pengacara ini kan terus jadi berantem sendiri gara-gara mau tengokin KC. Jadi mereka benar-benar datang. Kita percaya kan ada Pak Bahtiar juga waktu itu kan. Betul. Yang menjadi pertanyaan, kalau memang terjadinya sebelum itu berarti ada pemberian informasi yang salah. Ya. Betul kan? Betul. Dan ini juga kan mestinya bisa diselidikin. Kenapa ada informasi yang salah? Kan tanda tanya begitu. Gitu. Cuman kan masih belum jelas. Cuman saya selalu sih bisa mendapat info yang kayak begini. Ancungin jempol saya di Indonesia nggak dapat yang istilahnya ada yang dengan Pak si Abi apa, dan mereka memang istilahnya menutup informasi semua begitu ke saya gitu. Nggak lah, ini nggak bisa lah. Mereka juga nggak kan karena mereka juga harus jaga semua. Kalau keluarga semua kan sudah diteror begitu. Kalau saya bilang salah. Ya kan, informasi ini harus dibuka. Kalau saya dapat informasi, kalau enggak nanti dibunuh, nggak ada yang tahu, tiba-tiba mati di dalam, ya kan? Nah, ini kan mumpung orangnya belum mati, kita kasih tahu dulu. Ya. Oke dah. Jadi jelas ya Pak Matias Tambah itu informasinya jelas tuh kan? Tuh Pak Saifuddin di mana sekarang Pak? Pak Saifuddin lagi dalam perjalanan ke Bali ya, karena kan nanti sidangnya mau di Bali. Sudah dapat informasi. Sidangnya nanti di Bali karena semua saksi ada di Bali. Jadi nanti sidangnya di Bali, rencananya ya bersyukur ya, tapi kita harus cepet-cepetan. Saifuddin berangkat dulu ke Bali, lawyer katanya nanti nyusul. Ya tadi malam saya ada telepon beliau. Habis live itu saya langsung telepon Pak Saifuddin kan. Karena saya penasaran, diteleponin sehari ternyata lagi setir mobil sendiri dia ke Bali. Karena di Bali butuh mobil kan, dia nggak mau sewa. Jadi setir mobil sendiri. Pak Paul, mau nanya juga itu tentang visum atau pengajuan untuk pemeriksaan. Itu saya nggak ngerti kenapa nggak mau divisum, karena istrinya nggak mau, keberatan. Nah itu kan kalau ada misalnya kalau yang dapat informasi seperti dari Pak Herbert Aritona sarjana hukum kemarin, itu kan sangat membahayakan bagi kesehatan. Begitu Pak Paul. Gitu saya nggak tahu, makanya itu saya belum tahu, saya belum sempat bicarakan dengan Abi, tapi saya kan sudah janji nggak mau intervensi. Jadi biar pokoknya kita menyuarakan saja, di sini kita teriak sambil kasih masukan-masukan, karena ternyata si Pak Saifuddin Ibrahim memantau loh. Kemarin bilang saya ikutin kemarin, saya di jalan dia dengerin YouTube-nya kita. Nanti kalau pas ada yang informasi yang perlu saya luruskan, saya akan masuk. Nah, terus kalau memang ini kan, jadi menurut Pak Pol kira-kira apakah Pak Kapolri akan membentuk tim khusus untuk menyelidiki hal ini? Kedua gitu, jika ini memang terjadi kebenarannya, betul. Nah, untuk selanjutnya persidangan atau penahanan Pak KC itu apakah bisa lebih dijamin lagi? Gitu, Pastor Paul gitu. Karena kan sangat beresiko sekali. Kalau kita teriak, jadi gini, ini memang KC itu ternyata memang satu sel sendirian sudah, karena itu tahanan spesial. Kemarin siapa yang bilang itu? Pak Victor juga kemarin ya. Itu tahanan spesial KC itu, karena kan tahanan ini ya politik begitu ya, bisa potensi untuk dipukulin. Dan di samping itu juga isoman kan. Jadi ada banyak alasan supaya KC bisa sendirian. Dan itu sudah sendirian tanpa kita harus membayar kepada polisi. Tetapi yang aneh, bisa tiba-tiba ada tahanan yang punya yang bawa kunci bisa masuk. Dan kita baru tahu bahwa ada backingnya jenderal polisi. Nah, jenderal polisi ini ikut ngebukin, yang saya dengar ikut ngebukin juga.
Jadi dia tanya, kamu tahu siapa saya? Itulah, nggak tahu, katanya nggak tahu. Wah, udah mulai dah itu disuruh tanda tangan itu ceritanya ituan ya. Kita kan simpang siur itu namanya begitu ya. Sang jenderal itu ya, yang menanya itu ya, siapa Ya, saya gitu. kamu tahu siapa saya? Iya, nggak tahu lah. Tapi ini jenderal terkenal sekali. Ini jenderal terkenal sekali. Ya, jadi itu. Kalau Pak Pol gitu, siapa saya? Pak Pol jawabannya apa, Pak Pol? Ya, Jenderal Kancil. Oke, ini biar Pak Suriswanto Fat dulu. Silakan. Habis Suriswanto Fat, Kak Lisoy dan Suara Kebenaran standby ya. Ya, silakan Pak Suriswanto Fat. Shalom teman-teman dan Pastor Paul. Ya. Ya, saya mendengar ini sangat prihatin ya dengan peristiwa ini, dengan berita ini ya. Tapi saya lihat di Detikcom dan media-media online nggak dikabarkan ya. Jadi bingung juga ini. Iya, di Brangus, Pak. Brangus ya. Oleh karena itu saya berasumsi ini betul, dan jikalau laporan dari Pak Paul ini A1, saya kira ini harus menjadi perhatian seluruh pemerintahan. Terutama kalau itu betul, berarti di institusi Polri telah terjadi suatu makar dalam tanda kutip. Makar terhadap Kapolri ini sebetulnya. Ya kan? Ini kan suatu tindakan torpedo untuk memperburuk ya, wajah Polri dan wajah Kapolri sebetulnya. Oleh karena itu, jika sekarang ini Kapolri seandainya mendengar dari kemarin juga tidak melakukan tindakan, menjadi aneh. Karena apapun yang diinformasikan Pak Paul tadi betul atau tidak, karena belum diberitakan, seharusnya isu ini sudah harus diverifikasi dengan badan-badan intelijen polisi ya, misalnya Propam, segala harus sudah melidiki. Kalau tidak, secara image ini Polri benar-benar ditorpedo, dikentutin ini sebetulnya oleh anak buahnya. Dan itu bahaya bagi kewibawaan si Kapolri kan. Jadi paling tidak isu yang menggelinding dan penuh tanda tanya tapi sebagian besar secara logik bisa dipercaya ini harus diklarifikasi oleh institusi Polri ini. Ya, Bareskrim harus kalau mendengar ini harus segera atau Kapuspennya untuk mengklarifikasi ini. Jika memang benar ya akui saja. Tetapi kalau memang itu benar juga, memang Indonesia sudah 76 tahun merdeka loh. Gila nggak? Dan peristiwa yang memalukan itu dan kekejaman itu terjadi di terasnya kantor hukum ya, institusi yang diandalkan oleh masyarakat untuk menegakkan hukum. Bayangkan, dan itu di mukanya seorang Kapolri terjadi penyiksaan yang memalukan seperti itu mengerikan sekali negara ini. Ya, orang di negaranya udah jadi tidak ingat bahwa 76 tahun orang Indonesia merdeka, dan sudah 74 tahun Indonesia menandatangani Declaration of Human Rights. Ya kan? Segitu memalukannya, sehingga mungkin bukan hanya Kapolri yang harus menyelidiki, Polhukam menterinya, dan bahkan Presiden. Monggo telepon Kapolri dan Polhukam. Ini memalukan sekali. Ya, apalagi isunya adalah seorang tentang pertentangan agama. Ini image Indonesia udah terpuruk di dalam tanah yang becek ini, terus terang aja. Ya. Jadi saya kira, Kapolri harus mengklarifikasi ini. Bukan sekedar mencuci bajunya, tetapi ini membuat ketenangan pada masyarakat tentang ditegakkannya hak asasi manusia. Ya kan? Jikalau badan-badan sipil takut, itu menunjukkan bahwa memang ada yang tidak sehat dalam hak asasi manusia. Dan secara politik ini, kalau ini benar terjadi, ini menunjukkan ke arah mana pendulum politik kita menuju. Ya kan? Ini sangat mengerikan. Karena secara formal kan tidak berkuasa. Tetapi actual power ada di sana ini. Pendulum itu kelihatan kemana. Ini mengerikan bagi negara kita ini. Itu yang prinsip ya. Yang kedua, saya sebetulnya sangat prihatin dengan pergumulan dalam tanda kutip kita ini di dalam menentukan advokat sebetulnya terhadap KC. Itu terlalu lama berantemnya saya kira. Sehingga waktunya habis, tidak produktif, maka kecolongan yang seperti ini. Ya kan? Dan sebetulnya sekarang ini tim advokatnya juga menjadi lemah karena sebetulnya 2 orang 3 orang juga kurang. Yang paling pokok saya ingin katakan,
sebuah tim advokat yang berbau masalah politik itu harus punya tim komunikasi. Di situ ada strategi komunikasi untuk PR kan, selain PR tentang berita-berita. Karena kan kita nggak bisa ngandelin wartawan meliput suatu peristiwa yang terjadi. Kita kan lebih tahu. Jadi tim komunikasi please dipilih oleh ketua tim gitu ya. Dan yang kedua, ya saya nggak akan mengkomentari pergulutan di penentuan advokat ya. Tapi ini kurang kuat karena ini terlalu sedikit mungkin. Dan tidak ada yang vokal. Harusnya ada orang komunikasi yang vokal. Dan itu tidak cukup satu orang ya, 2 orang lah. Kalau satu ada apa-apa yang satu bertindak gitu. Nah harusnya ini sekarang tim yang diketuai Syaifuddin Ibrahim ini harus merumuskan strategi baru mengenai pelindungan terhadap NKC sampai pengadilan dan tentang PR-ing tadi, tentang komunikasi. Karena tanpa ada tim komunikasi kita ditekuk-tekuk ini. Ya kan? Nah, Pak Syaifuddin harus bergerak, merumuskan sesuatu. Ya kalau ada rapat, kita rahasia, saya mau ikut ngasih ide deh. Tapi kan sekarang nggak mungkin semua dikatakan di dalam Zoom yang publik begini kan. Ya, kita terus terang lemah, terus terang aja. Tetapi apapun yang terjadi, suara terus harus dilakukan tanpa harus mendramatisir lah. Karena faktanya udah jelas. Katakan bahwa ini ada penyiksaan dan kita harus buka dan harus dibuka. Yang melakukan penyiksaan harus diadili. Berkali-kali Presiden dan Menko Polhukam mengatakan setiap warga negara dijamin hak asasinya. Ini momentum untuk pembuktiannya. 70 years Indonesia independen ya. Dan tuh Declaration Human Rights tuh kita menandatangani surat tanda tangannya ada di PBB. Jadi mohon pemerintah untuk segera hatinya terbuka. Demikian Pak Paul dan saudara, terima kasih. Shalom. Sudah, oke? Selesai? Ya, tunggu Pak. Sebentar. Pak Paul? Ya, Lisoy, silakan Lisoy. Ya, salam Pak Paul. Bingung kenapa hening. Ya sih, gini Pak Paul, saya satu hal ya, saya bersyukur sekali ya ada Pak Paul ya yang memprakarsai gerakan mensupport lah ya, mensupport saudara kita, saudara-saudara seiman ya, yang seperti Pak Muhammad KC yang teraniaya lah ya, bisa dikatakan teraniaya. Nah, padahal kalau saya ingat Pak Muhammad KC hampir tidak pernah ya Pak ya masuk bergabung di tempat kita ya, doa fajar ataupun di Zoom. Tapi Pak Paul begitu pedulinya, saya bersyukur sekali sih Pak Paul, saya berterima kasih sama Pak Paul ya. Karena nggak semua orang seperti itu, karena banyak juga dari saya perhatikan dari teman-teman yang biasanya di YouTube-nya Pak Muhammad KC, ya saya lihat sih saat ini ya nggak tahu, ada beberapa yang nggak tahu kemana gitu ya Pak Paul. Ya kan Pak Paul ya. Jadi saya bersyukurlah Pak Paul bisa ini ya terbeban untuk menolong, mensupport ya teman-teman yang ini yang seperti ini mengalami apa namanya penganiayaan seperti inilah ya Pak ya. Nggak seperti yang lain-lain itu ya Pak Paul, ya kan? Yang lain. Tanya nih, kalau udah cerita Syaifuddin Ibrahim, Paul, nah itu sudah jaminan mutu dah. Ya, KC itu saya tidak setuju dengan cara KC ya, tetapi dia adalah sahabat kita ya dari awal. Makanya kita dukung habis-habisan. Saya kira Pak Syaifuddin juga tidak selalu setuju dengan KC, tetapi itu sahabat kita dan sudah terlanjur kita sudah kenal ya. Jadi kita harus bela dan kita tahu dia konsisten dengan perjuangannya kan, apapun yang dia yakini ya kan. Tetapi dia konsisten. Itulah sebabnya saya kira Pak Syaifuddin Ibrahim pun dia
Beliau juga di TO juga, tapi beliau mau mengurus ini, kebetulan orangnya ada di sini juga nih, Pak Saifuddin Ibrahim, dia masuk juga nih. Ini sudah di Bali nampaknya nih kalau ngelihat background-nya ini background Bali nih. Ya. Aduh. Iya Pak Paul. Kemudian satu lagi, saya sih begini Pak ya, melihat ini kan sebagai satu contoh ya, bagaimana hukum penistaan agama itu begitu tidak adilnya gitu. Karena kalau menurut saya Somad dengan Muhammad KC ada benang merahnya juga ya kasusnya mestinya. Ya. Tapi Somad tetap di luar sana berkeliaran ya kan. Sementara Pak Muhammad KC sudah masuk dan digebukin lagi ya kan. Tidak adilnya gitu. Jadi sama seperti yang dikatakan Pak Ardiansah tadi, bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa ini KC-KC lain akan korban lagi gitu loh Pak. Bagaimana sekarang ke depan kita memprotek terutama teman-teman para YouTuber ya, bagaimana memprotek mereka, sudah terjadi begini bagaimana gitu loh. Nah, kita harus siap-siap seperti apa nanti ke depan, karena mereka sangat banyak, YouTuber kita sangat banyak gitu loh. Mereka melakukan mereka hanya mengcounter apa yang dikatakan oleh YouTube. Misalnya YouTuber dari sana, tapi ternyata mereka diadukan, terjerat undang-undang penistaan agama. Nah, padahal rata-rata kalau saya perhatikan Pak, YouTuber Kristen, misalnya kayak Pak Yudit, Pak Favel suka diancam-ancam itu kan, padahal mereka biasanya menampilkan dulu, ya, misalnya kayak Pak Yudit tuh, Yudit siapa gitu, ditampilkan dulu misalnya ucapannya si Kainama misalnya contohnya, baru lalu dia bahas, memang monolog sih, nah tapi itu dulu yang ditampilkan, jadi dia dalam posisi mengcounter, tapi ternyata kita kan tidak sama artinya kan sama dengan Pak Muhammad KC gitu. Nah, jadi kalau menurut saya Pak, kita harus juga pikirkan bagaimana nanti memprotek teman-teman YouTuber ini Pak, ya kan? Karena ya bukti nyata sudah kelihatan nih Pak Muhammad KC digebukin di Mabes sana, kan gitu. Itu sudah fakta gitu. Nah, buat kita semua, saya sih Pak Paul ya, saya lihat begitu banyaknya orang yang pro khilafah, pro Taliban saat ini yang Taliban lah ya, yang lagi ini ya viral. Saya ada kekhawatiran tersendiri, makanya kita perlu sedia payung sebelum hujan menurut saya. Kita siapkan apa yang bisa kita siapkan. Jangan seperti kalau kejadian Afghanistan kan kocar-kacir karena terlalu mendadak kan. Misalnya Joe Biden kan nggak memberikan ibarat waktu untuk orang prepare misalnya pergi dulu gitu ya, terlalu cepat gitu perubahannya. Nah, mungkin 20 tahun lalu di Afghanistan mereka juga mungkin seperti kita, tenang-tenang aja gitu. Nggak akan terjadi apa-apa kok gitu kan, tenang-tenang gitu, nggak prepare gitu. Nah, kita kan nggak tahu nanti kita bahas seperti apa, 20 tahun ke depan seperti apa, anak kita nanti setelah kita tidak ada bagaimana gitu. Nah, apa yang harus kita pikirkan untuk antisipasi, payung kita apa gitu, itu yang mungkin harus kita pikirkan juga Pak, karena bagaimanapun saya khilafah ini terlalu banyak pendukung khilafah di Indonesia. Terlalu banyak. Tapi kita tidak tahu. Jadi bagaimana caranya memprotek kita, memprotek para YouTuber. Apa yang harus kita lakukan nanti ke depan. Itu aja menurut saya satu Pak yang harus kita pikirkan juga Pak Paul. Makanya kita harus teriak sekarang, ya teriak sekarang sekeras-kerasnya supaya jangan terlambat. Kalau terlambat nanti kalau kita cuma dengerin orang-orang kayak siapa itu temannya Kalisolisa itu si Abdul itu yang sudah diserupakan, itu repot itu. Oke. Siapa Pak Paul? Diserupakan dengan siapa? Nggak tahu sekarang itu. Aduh. Ini tadi di awal-awal tadi sudah teriak-teriak itu tadi di awal-awal tadi. Oke, silakan Pak Suara Kebenaran. Habis ini Pak Abi Saifuddin Ibrahim, silakan Suara Kebenaran. Ya, shalom semuanya. Selamat malam Pak Paul. Malam. Ya.
Wah, ini judul tagline-nya nih baru satu kali saja udah bikin ketar-ketir nih pihak Waduh, lawan. ini makanya nih Iya. informasinya nggak boleh dikasih tahu siapa dari siapa dan siapa namanya juga, nama agendanya juga tadi saya sudah janji nggak mau kasih tahu ya. Ya, ya, jadi judul-judul kayak begini nih 10 kali aja kayak gini udah bikin goncang nih. Makanya mudah-mudahan ini nanti Pak Kapolri bisa ini ya. Saya nggak tahu. Makanya ini mumpung ada Abi bisa kita tanyakan mengapa tidak divisum sampai sekarang, ya kan? Karena kan kita dengar dari lawyer kan kemarin udah dengar sendiri dari lawyer kan, memang ada gitu kan, memang ada. Tapi kita nggak ngerti kan. Saya lagi berpikir lagi nih, coba berhayal nih ke depan lagi. Kalau ada lagi judul berikutnya lagi, pihak yang lain lagi nih. Selain ini masuk lagi ke channelnya Ade Armando, Denny Siregar, yang lain-lain, detik.com, CNN, Babe, segala macam, seluruh Indonesia bisa tahu, bahkan dunia bisa tahu. Iya. Oh ini masuk, ini lihat di layar Anda itu sudah mulai masuk ke Perancis ya, dan kronologisnya itu sudah saya kasihkan. Ini yang kemarin ya. Ini yang dari Aletea, terus kemudian ini keluar lagi Perancis ya. Ada PIC kita di Perancis sudah membantu untuk konekkan dengan wartawan lain. Ini udah nih, ya kan? Seperti janji saya kemarin, ya kita sudah kerahkan. Ini Perancis yang paling berani, soalnya yang masih urus agama Perancis. Kalau Belanda udah nggak mau urus agama, saya udah tanya. Di Jerman kemarin, nanti ini saya lagi kontak, mudah-mudahan Jerman masih mau ya. Tapi ini sudah jelas ini yang di Perancis ini nanti mau masuk lagi ke beberapa media lagi, termasuk yang aniaya ini mau saya kronologisnya sudah saya kasihkan juga ke mereka. Nanti biar mereka yang lacak, nanti biar mereka yang sebut namanya. Ya, ini namanya kita praktekkan firman Tuhan itu tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Jadi ini sekarang maju kena, mundur kena, pusing. Mau ngapain kena. Ini pasal penistaan, pasti nanti suatu saat ini dengan momentum seperti ini akan kadaluarsa sendirinya, nggak ngefek. Ini kalau kasus ini, isu ini terus malah berbalik nih, kalau kasus ini terus menggelinding terus, semakin besar, wah itu semakin dunia tahu, makin malu, semakin mencoreng pihak-pihak lawan yang ingin melakukan strategi-strategi licik. Seperti itu. Jadi akhirnya mereka pusing, udah maju kena, mundur kena semuanya. Domino efeknya yang seperti saya ngomong kemarin, itu kalau semakin besar lagi, wah, luar biasa lagi, malah bangunin macan tidur. Macan tidur orang-orang nasionalis maupun gereja Tuhan yang selama ini tertidur. Kalau itu terbangun dari comfort zone-nya, wah dahsyat sekali. Saya lagi ngepikir lagi nih, coba lagi menghayal lagi. Kalau katakan sampai benar-benar dipukulin, sampai benar-benar disiksa, bahkan sampai mati. Pastor Paul katakan di sini aja, kerahkan supaya kita ini demo nih setiap hari 2.000 orang aja mulai, nggak usah banyak-banyak nih. Sesuai yang nonton aja dulu lah, 2.000 penonton setia. 2.000 mungkin dalam 1 minggu itu gereja-gereja terbangun semuanya, bisa puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan. Sampai nggak itu ke Pak Jokowi? Sampai nggak itu ke internasional? Terbongkar semua. Murtad itu besar-besaran. Domino efeknya besar sekali. Kenapa caranya mesti seperti itu? Gitu. Itu kan cara yang bodoh, cara yang blunder. Blunder. Maju kena, mundur kena, pusing. Blunder sendiri, berbalik. Makanya mau coba bunuh KC, mereka mencoba membunuh, membungkam kan? Nggak ada, itu cara kayak begitu tuh kan udah dibilang gereja itu salah dulu udah 500 tahun yang lalu. Ya kan, 1000 tahun yang lalu membungkam. Itu udah nggak dipakai lagi di negara-negara barat, itu salah, nggak mungkin lagi. Sekarang mesti demokrasi terbuka, nggak ada lagi cara intimidasi, nggak ada lagi pakai pasal-pasal penistaan agama, justru itu malah buat blunder. Nah sekarang Pak Aceh kalau diginiin, kekristenan semakin meluas lagi, semakin melebar lagi, apa yang mau dibungkam? Nah sekarang bayangin, saya lagi mikir nih, kalau Pak Pastor pionirin aja 2.000 tiap hari demo kalau sampai Pak Aceh meninggal atau dipukul.
Kita bersuara, nggak usah kan kita damaikan orang Kristen gampang, nggak perlu dikasih makan. Wah itu kalau Semuanya KC datang meninggal itu sendiri. Indonesia bisa langsung jadi Kristen semua itu. Iya, 2.000 satu orang. Nah, dalam 1 bulan itu udah bisa ratusan ribu. Semua gereja turun, PGI juga akan turun, bangun. Yang enggak Iya. ini akan ini sendiri. Semua gereja-gereja semua akan keluar dari comfort zone-nya. Oh iya, pasti ini jadi momentum. Jadi Setiap hari momentum. pergi ke DPR, demo damai Iya, saja. karena sudah terang ada pembunuhan kan, kalau memang itu kan kurang ajar kan. Makanya Iya, kita sama sekarang umumkan angkatan dulu darat. supaya orang supaya orang tahu kalau ada apa-apa dengan KC, karena saat ini kita masih persiapannya ini kan semua lagi nggak karu-karuan ini kan. Takutnya kita lagi lengah, tiba-tiba dihabisin dia. Ya. Kayak It's Pak very siapa good. Yudi Mulyana kemarin kan. Kalau kemarin kita nggak Yeah. viral kan, Yudi Mulyana udah mati tuh dibunuh sama Moko Ginta tuh. Nggak taunya sekarang malah Moko Ginta yang mati. Ya perlu seminggu sekali, kalau perlu seminggu 3 kali, bahkan tiap hari dulu nih biar Denny Siregar yang lain-lain pada mulai masuk nih ke berita nasional, internasional. Wah dahsyat, ini bisa masuk. Kita coba demo ke Mabes Angkatan Darat, Menhankam setiap hari, ketua parpol, divisi hukum partai-partai nasional. Gempar dunia, gempar Indonesia. Gara-gara Ya. satu orang KC doang.